Salam Patunggilan. Saudara-saudaraku terkasih, kita akan bersama-sama memasuki ibadah keluarga pada kesempatan kali ini. Mari sebelumnya kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 289, bait 1 dan 3. Tuhan pencipta semesta. Saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita menghadap kepada Tuhan. Kita arahkan hati dan pikiran kita ucapkan yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pemelihara Kehidupan yang senantiasa berkarya dan memberkati umat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, bait yang pertama. Firman-Mu ku pegang selalu. Saudara-saudaraku terkasih, kita akan memasuki pelayanan firman. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa terkasih, kami bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu, memuliakan dan menguduskan nama-Mu bersama-sama. Dan pada kesempatan kali ini ya Bapa, bersabdalah kepada kami anak-anak-Mu mendengarkan, biarlah pengertian yang dari-Mu menumbuhkan kekuatan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin.
Saudara-saudaraku terkasih, bacaan kita hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan. Kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Demikian bacaan kita hari ini. Saudara-saudaraku, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukan kehendak Bapa dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul bagi kita saat ini adalah Allah peduli, kita peduli. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali kita mendengar sebuah peringatan atau ajakan supaya kita tetap fokus mewartakan Injil dimanapun kita berada. Supaya kita tidak lagi mempedulikan hal yang lain dan tetap setia menjalaninya. Ya, ajakan ini ajakan yang tentu saja baik. Ajakan ini tentu saja mengingatkan kita yang seringkali khawatir, yang seringkali tidak tenang, yang seringkali terganggu dengan keadaan di sekitar kita. Tetapi saudara-saudaraku, apakah kemudian kita salah jika kemudian hati kita tidak tenang karena memikirkan saudara kita yang lain? Apakah kemudian kita salah kalau kita kemudian memikirkan bagaimana keadaan saudara-saudara kita di tempat yang lain yang mungkin tidak kita ketahui keberadaannya? Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan hari ini menunjukkan bahwa sebenarnya Rasul Paulus juga mengalami hal yang demikian. Pada suatu ketika ada huru-hara di tempat dia melakukan pelayanan di Troas. Kemudian keadaan membaik. Dia menguatkan para murid di sana. Dia menguatkan orang-orang beriman di sana. Dia menyatakan bahwa Tuhan Yesus telah membuka jalan pewartaan Injil di sana. Tetapi kemudian Rasul Paulus meninggalkan tempat itu. Kenapa? Karena dia merasa tidak tenang ketika tidak menjumpai Titus. Dia mengkhawatirkan keadaan Titus. Ya, Rasul Paulus pun juga mengalami yang demikian. Rasul Paulus pun
juga merasakan bahwa ketika dia khawatir akan seseorang, tidak dapat dipungkiri, dia tidak bisa menolaknya. Saudara-saudaraku terkasih, Rasul Paulus pun kemudian meninggalkan Troas menuju ke Makedonia. Saudara-saudara terkasih, ini juga yang kemudian perlu menjadi kekuatan bagi kita. Wajar jika sekali waktu kita memikirkan saudara-saudara kita. Wajar jika kemudian sekali waktu kita merasa tidak tenang karena keadaan saudara-saudara kita yang lain. Bisa jadi kita meminta waktu sejenak dari pelayanan untuk kemudian menengok saudara-saudara kita. Terlebih lagi dalam kondisi seperti sekarang ini, di masa-masa pandemi ini, mengkhawatirkan saudara-saudara kita, atau hati kita tidak tenang karena belum mengetahui kabar saudara-saudara kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah mengerti pergumulan hati kita. Allah mengerti keadaan kehidupan kita. Dia peduli bahwa kita mungkin memikirkan saudara kita. Karena apa? Ya, karena dia peduli pada keadaan kita. Karena dia mengerti keadaan kita. Dan kita pun juga dipanggil untuk peduli keadaan saudara-saudara kita yang lain. Untuk mengerti keadaan saudara-saudara kita yang lain. Wajar jika pada masa pandemi ini kita mawas diri, menjaga diri di dalam setiap pelayanan kita, supaya kita tetap berhati-hati. Mungkin kita menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, itu baik. Tuhan pun peduli. Jika saudara kita yang lain, mungkin untuk pelayanan, merasa tidak tenang karena kondisi pandemi ini, mari kita juga peduli kepada saudara-saudara kita itu. Mungkin lalu kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan ayat berikutnya, di mana Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya yang lain menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, tentang menjadi harum di hadapan Tuhan, jangan khawatirkan itu. Tetap tenanglah, karena sebagaimana beberapa jenis makanan yang ketika kita memakannya itu akan mempengaruhi bau kita, baik mulut kita, badan kita, keringat kita, ataupun yang keluar dari diri kita. Salah satu contohnya adalah pete. Pasti tahu kan, bagaimana ketika orang sudah makan pete. Terlebih lagi dengan jumlah yang cukup besar, cukup banyak. Itu akan terpancar dari dalam dirinya. Bau itu tidak dapat ditolak ketika kita sudah menikmatinya. Demikian juga dengan bau harum Kristus yang tinggal di dalam diri kita. Ketika kita sudah menikmati kepedulian Tuhan, ketika kita sudah menikmati kasih Tuhan, bau harum itu pun akan muncul dalam diri kita, lewat apa yang keluar dalam diri kita, baik tindakan kita, perkataan kita, pemikiran kita, dan segenap buah-buahnya. Sama seperti pete, ada yang suka, ada yang tidak. Demikian juga, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, bagaimana dia berbau harum bagi orang yang diselamatkan,
tetapi bagaimana dia menjadi bau kebinasaan bagi yang lain. Saudara-saudaraku terkasih, mari kita tetap peduli kepada sesama. Mari kita tetap mengerti keadaan sesama. Karena sesungguhnya Allah peduli dan mengerti kepada kita, kita pun dipanggil untuk peduli dan mengerti keadaan sesama. Tuhan memberkati umat-Nya. Saat teduh bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku terkasih, kita akan menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan dengan kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 439, bait yang pertama, bila topan keras melanda hidupmu. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, ajar kami untuk senantiasa dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berikan kekuatan bagi kami untuk mewujudkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk peduli dan mengerti sesama kami, karena kami telah terlebih dahulu merasakan kasih setia-Mu, kepedulian-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa terkasih, kami serahkan juga gereja-Mu ini. Biarlah sungguh melalui gereja-Mu ini, nama-Mu dipermuliakan. Biarlah melalui gereja-Mu ini, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui setiap perbuatan kami, melalui setiap perkataan kami, melalui setiap program-program yang kami lakukan. Kami serahkan juga para pelayan, karena kami percaya Tuhan yang menetapkan mereka, Tuhan yang memilih mereka. Kami percaya Tuhan sendiri yang memperlengkapinya untuk tetap teguh melakukan kehendak-Mu di dalam kondisi pandemi ini. Kami serahkan juga persembahan kami hari ini. Pakailah ya Bapa, terimalah sebagai wujud kami turut serta di dalam pelayanan-Mu di dunia ini. Inilah rasa syukur kami. Pakailah juga kehidupan kami, sehingga kami pun menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Kami serahkan juga kondisi di sekitar kami saat ini. Tak henti-henti kami meminta, kiranya Tuhan berkenan menyertai pemerintah, tenaga medis, pasien COVID dan segenap keluarganya, serta berbagai upaya penanggulangan COVID-19 ini. Sungguh kami berserah penuh kepadamu. Mampukan kami semuanya melewati pandemi ini sebagai umat-Mu yang bersatu
bersama-sama menyatakan kehendak-Mu, baik melalui pemerintah, melalui tenaga medis, melalui segenap pihak yang berupaya menanggulangi pandemi ini. Demikian juga segenap pasien dan keluarga Tuhan sendiri yang senantiasa menyertai, menghibur, menguatkan, dan terlebih lagi memulihkan kehidupannya. Bapa terkasih, kami serahkan juga setiap keluarga, setiap pekerjaan, dan juga pendidikan anak-anak di dalam kondisi pandemi ini. Ada banyak kesulitan yang kami hadapi, ada banyak tantangan yang berjajar di depan kami. Kami percaya kuasa-Mu menyertai keluarga kami. Kuasa-Mu memimpin kami, memberikan buah-buah berkat untuk pekerjaan yang kami lakukan. Dan kasih setia-Mu sendiri yang mendidik anak-anak kami. Bapa terkasih, kami serahkan segenap doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu dengan menyebut nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita mohon bimbingan Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 406, bait yang pertama, Ya Tuhan bimbing aku. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapapun, apabila Kau tak ada di sampingku. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan persekutuan Sang Roh Kudus senantiasa menyertai umat-Nya, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tentrem